Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Sugeng Hidayatullah, eh, dari Direktorat Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian, dengan jabatan sebagai konsultan industri. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan berdiskusi nih mengenai sebuah rumor yang cukup menggugah. Dan rumornya itu terkait dengan dunia per ASN-an ya. Kira-kira pada penasaran nggak sih rumornya itu apa? Nah, jadi rumornya itu terkait dengan berakhlak. Loh, kok berakhlak bisa jadi rumor gitu? Nah, jadi kaitannya yaitu kasus korupsi sebenarnya. Cuman kasus korupsi ini, kasus korupsi yang melibatkan salah satu tokoh yang ternyata pernah menjadi bagian dari lahirnya nilai berakhlak ASN. Seperti itu. Tapi pada malam hari ini nih, aku nggak sendirian nih, ditemani dengan kakak-kakak dan narasumber. Kan ada peribahasa nih yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita sayang, kita berkenalan terlebih dahulu. Kira-kira dari siapa saja kakak-kakak ini dan dari mana satkernanya dan kira-kira apa sih jabatannya? Saya persilahkan kepada kakak-kakak untuk berkenalan. Bebas dari siapa dulu, silahkan. Oke, mungkin dari aku dulu ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Eli Sustina, jabatan fasilitator pemerintahan saat ini di Satker BBSPJI Keramik dan Mineral Non-Logam. Salam kenal. Nah, kenal jabatannya sebagai apa, Kak? Kalau boleh tahu. Fasilitator pemerintahan. Ya, dari fasilitator Iya. pemerintah. Salam kenal Kak Eli. Selalu selanjutnya silahkan. Perkenalkan, nama saya Lia Ana Naiborhu, biasa dipanggil Lia. Saat ini saya penempatan di Pusat P3DN, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Jabatan fungsional saya adalah analis anggaran ahli pertama. Salam kenal semua. Kenal Kak Lia. Lalu yang terakhir ada Mas Ali Akbar. Silahkan Mas perkenalkan. Oke, baik. Malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Nurisra, biasa dipanggil Ali. Saya dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian, yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Jabatan saya sebagai analis anggaran ahli pertama. Terima kasih, salam kenal semuanya. Kenal Kak Ali. Panggilannya Kak Ali kan? Iya, benar, Mas Ya, Sugeng. baik. Jadi gini, terkait tadi kasus korupsi nih, yang kaitannya dengan melibatkan dengan salah satu pencetus core value ASN berakhlak. Kira-kira bagaimana nih sebagai pembuka ya, bagaimana tanggapan dari kakak-kakak narasumber ini? Silahkan mungkin dari Kak Elis terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Menurut saya sih topiknya cukup berat ya. Soalnya tuh figur ini kalau tidak salah dulu sering banget muncul nggak sih di seminar sama sosialisasi ASN berakhlak gitu. Ah, iya benar Kak Elis. Dan banyak dari kita mungkin dulu merasa bangga saat nilai berakhlak diluncurkan. Karena itu dianggap simbol perubahan budaya ASN menuju profesionalisme dan integritas. Hmm, tapi kenyataannya, bahkan seorang yang ikut mencetuskan nilai itu bisa tergelincir juga ya. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa menjaga integritas itu bukan pekerjaan sekali jadi, tapi butuh proses seumur hidup. Oh, baik, mungkin baru pembukaan udah mulai panas nih kalimatnya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi nih, saya coba rangkum dulu ya sedikit mungkin latar belakangnya gitu. Jadi nilai berakhlak itu diluncurkan secara nasional ya oleh Kementerian Pan-RB pada tahun 2021. Itu sebagai apa? Yaitu sebagai pedoman perilaku ASN di seluruh Indonesia. Nah, tujuh nilai utamanya itu adalah yang pertama berorientasi pelayanan, lalu ada akuntabel, kemudian ada kompeten, lalu ada harmonis, ada loyal, dan adaptif, serta yang terakhir yaitu kolaboratif. Kira-kira untuk masuk pembahasan berikutnya, kira-kira tanggapannya dong dari kakak-kakak narasumber. Silahkan. Hmm, nah kan nilai ini tuh disusun untuk membentuk karakter ASN yang profesional, bersih, dan melayani masyarakat kan. Tapi kalau kita lihat realitanya tuh masih banyak kasus pelanggaran etika dan korupsi di kalangan ASN. Tapi menurut saya ya, bahkan data dari KPK menunjukkan sampai pertengahan tahun 2024 masih ada lebih dari 200 ASN
yang tersangkut kasus korupsi di berbagai daerah. Dan yang lebih buat kagetnya lagi, salah satu yang tertangkap adalah tokoh yang dulu ikut dalam penyusunan pedoman perilaku ASN berakhlak. Kasusnya itu terkait dengan dugaan penerimaan suap proyek yang bernilai miliaran rupiah. Ironis, tapi sangat penting untuk kita bahas. Dari jawaban kakak-kakak narasumber tadi, sepertinya kita bisa ini ya namanya eh, merefleksikan bersama. Gitu. Kenapa sih kok bisa hal seperti ini loh masih bisa terjadi seperti itu? Bukankah nilai-nilai seperti akuntabel dan loyal itu harusnya dapat menuntun ASN untuk menjauhi praktik korupsi? Kira-kira menurut kakak-kakak itu tanggapannya bagaimana Kak terkait hal tersebut? Silahkan. Kalau menurut saya, karena nilai-nilai itu belum benar-benar menjadi internalisasi. Banyak yang tahu definisinya, hafal akronimnya, tapi tidak membentuk perilaku sehari-hari. Betul nih kata Kalia, nilai bahagia itu seharusnya bukan sekedar slogan di dinding kantor atau spanduk kegiatan kan, tapi dijadikan prinsip dalam kegiatan setiap pengambilan keputusan. Saya juga setuju dengan pendapat Kalia dan Kak Elis. Namun, menurut saya juga melihat masih ada tantangan dalam budaya organisasi. Kadang lingkungan kerja yang justru membentuk zona abu-abu, apa yang salah dianggap biasa selama tidak ketahuan. Hmm, sepertinya itu menjadi poin yang menarik ya, terutama apalagi tadi yang terakhir yang disampaikan oleh Mas Ali itu juga jawaban yang menarik juga. Jadi kalau dari sudut pandang saya nih, mengartikannya gini. Jadi untuk benar-benar menerapkan nilai berakhlak, kira-kira perubahan itu harus dimulai dari sistem dan lingkungan kerja juga, bukan dari cuma individu. Kalau kita tarik ke konteks mungkin diri kita pribadi ya, mungkin sebagai ASN gitu. Kira-kira bagaimana sih cara masing-masing dari kita menjaga integritas agar tidak tergoda atau tergelincir seperti kasus ini gitu? Kira-kira bagaimana tanggapannya kakak-kakak? Silahkan. Wah, bagus nih Kak. Aku jadi ingat satu kalimat, korupsi itu tidak dimulai dari jumlahnya, tapi dari pembenaran yang kecil. Misal, merasa, ah ini mah cuma bonus kecil kok. Padahal kan di situ ya mulai mentalitas tuh dibentuknya. Betul sekali, Kak Eli, saya setuju. KSN itu bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga kekuatan moralnya. Kadang godaannya itu bukan dari niat jahatnya sendiri, tapi dari rasa tidak enak menolak permintaan atau ingin cepat menyelesaikan sesuatu dengan jalan pintas. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Elis dan Kak Lia. Saya hanya menambahkan, menurut saya, integritas juga soal keberanian. Berani berkata tidak, berani melapor jika ada penyimpangan, dan berani jujur meskipun beresiko. Karena kalau semua diam, penyimpangan bisa jadi budaya. Baik, luar biasa sekali ya jawaban dari kakak-kakak narasumber pada malam hari ini. Sungguh sangat istilahnya menggugah sekali topik pada hari ini. Oke. Berarti nih Kak, kita bisa simpulkan ya bahwa nilai berakhlak itu dia tidak akan hidup tanpa keberanian moral di setiap ASN. Kalau kita lihat untuk perspektif ke depannya nih, kira-kira apa sih langkah nyata atau langkah konkret yang bisa dilakukan supaya nilai berakhlak ini untuk ASN ya itu tidak hanya sebagai slogan saja tapi bisa hidup atau tumbuh dalam jiwa kita sebagai seorang ASN seperti itu Kak. Kira-kira tanggapannya bagaimana? Silahkan. Oke, aku dulu ya. Yang pertama itu pembinaan nilai harus berkelanjutan, bukan hanya di awal masuk ASN atau saat latsar, tapi jadi bagian dari evaluasi kinerja juga. Dari aku, pimpinan harus menjadi teladan. Karena budaya kerja itu menular dari atas. Kalau pimpinan kita menunjukkan integritas, bawahannya juga pasti akan mengikuti contoh teladan itu dan akan segan untuk berbuat curang. Saya akan melanjutkan eh, sudut pandang dari Kalia dan Kak Elis. Menurut saya, sistem transparansi harus diperkuat. Contohnya digitalisasi layanan dan pelaporan anggaran, supaya celah penyimpangan makin kecil. Oke, dan tentunya kita juga jangan lupa ya sebagai ASN itu juga harus saling mengingatkan gitu. Jadi bukan
hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi juga harus bersama-sama gitu dengan rekan-rekan gitu, saling mengingatkan. Nah, lalu selanjutnya nih terkait dengan nilai harmonis dan kolaboratif, mungkin bisa diwujudkan dengan budaya saling jaga gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, saling mengingatkan, saling jaga, bukan saling menjatuhkan atau saling menggeser-menggeser atau saling sikut-menyikut gitu. Jadi baik nih. Mungkin sebelum kita akhiri ya pada sesi malam hari ini, mungkin saya mau minta satu kalimat refleksi atau bentuk musahabah diri dari masing-masing narasumber nih. Kira-kira apa sih makna berakhlak bagi kakak-kakak narasumber setelah mungkin melihat kasus ini gitu dari sudut pandang kakak-kakak masing-masing? Mungkin persilahkan Kak, silahkan. Oke, refleksi bagi saya, berakhlak adalah kompas moral mungkin ya. Karena tanpa itu ASN bisa kehilangan arah dan tujuan pengabdiannya begitu. Kalau menurut saya, berakhlak itu bukan hanya semboyan, tapi janji. Janji bahwa setiap tindakan ASN dilakukan demi kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Kalau buat saya, berakhlak itu cerminan. Kalau kita belum merasa malu melihat bayangan diri sendiri saat bekerja, berarti nilai itu belum benar-benar kita jalankan sebagai seorang ASN. Baik, mungkin karena pembahasannya sudah sampai pada tahap akhir dan saya mengapresiasi ini pendapat mungkin tanggapan-tanggapan yang sangat luar biasa ya dari kakak-kakak narasumber pada hari ini. Mungkin kita bisa aplaus dulu kali ya buat kakak-kakak pada malam hari ini. Oke, jadi semoga kita bisa belajar ya dari peristiwa ini dan harapannya peristiwa ini jadi awal dan akhir dan hanya menjadi satu-satunya peristiwa yang ada gitu. Dan harapannya sih kita juga bisa menjadi benar-benar bisa menjadi seorang ASN yang tidak hanya hafal ya nilai berakhlak atau hanya sekedar menjadi hafalan semata tentang akronimnya dan lain sebagainya, tetapi juga harus bisa menumbuhkan nilai berakhlak dalam diri kita, jiwa kita, badan kita, raga kita masing-masing dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya diketahui untuk para ASN yang baru masuk saja atau baru diklat saja, tapi harapannya dapat diterapkan dari kita awal masuk menjadi seorang ASN sampai kita purna bakti menjadi seorang ASN, sehingga kita dapat meninggalkan salah satunya warisan. Apa itu warisannya? Memiliki warisan-warisan nilai, meninggalkan nilai-nilai yang baik untuk generasi kita selanjutnya. Seperti itu. Mungkin itu sekian saja untuk sharing section pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang hadir sebagai narasumber pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Elis, Kak Lia, dan Kak Ali Akbar yang sudah meluangkan waktunya mungkin ya di eh, kesibukannya setiap hari gitu kan. Dan untuk rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia, saya juga ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan sharing section pada malam hari ini. Mungkin saya tutup. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman.